I wanna be a star. 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 I want a limo, one color bass player called Paul, a guitarist with looks that kill. I want a dragon tattoo and a guitar-shaped pool at my villa in the Hollywood Hills. I wanna be a star. I wanna be a star. I wanna be a star. I'm gonna be a star. I wanna live the dream. I wanna see and be seen at every A-list party in town. They're gonna put my name in the Hall of Fame. I'll be the star with a brand new crown. I'm gonna be so big, they're gonna fill my crib. The paparazzi's gonna hunt me down. I'm gonna take it all and have a great big ball. My feet ain't gonna touch the ground. I wanna be a star. 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 I'm gonna be a star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jansen Asiolan Nebaho, NIM 4421101195. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Patria Saputra SHMH, Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa. Baik, saya akan menjelaskan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dan contoh program atau kegiatan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Yang pertama, perwujudan rasa cinta tanah air saat ini dapat disalurkan melalui kerja keras. Berbagai terobosan dan inovasi untuk membangun negeri dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan yang kini memegang peran tersebut adalah kita semua. Tidak hanya militer yang berperan, tetapi juga peran seluruh komponen bangsa, seperti yang dikutip jati dari pesan Bung Karno, yaitu bahwa perang modern bukan sekedar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, kemerdekaan hanyalah ruang yang memberikan kita kebebasan untuk menentukan dan menjalankan konsepsi nasional kita sendiri. Tentu saja, konsepsi nasional itu harus memberikan kita prinsip dan arah untuk mencapai tujuan nasional kita, yakni masyarakat adil dan makmur. Hal yang perlu terus dipahami adalah bahwa proklamasi dan deklarasi kemerdekaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena upaya untuk memisahkan keduanya berarti menghilangkan arti dan tujuan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dengan proklamasi dan deklarasi kemerdekaan sekaligus, perjuangan bukan hanya keluar dari kolonialisme dan mendirikan negara baru, tetapi ada tujuan berbangsa yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Dui Tunggal Proklamasi dan Deklarasi Kemerdekaan dimaknai sebagai jembatan emas. Generasi saat ini dan mendatang harus senantiasa menghayati pesan yang disampaikan proklamator Bung Karno pada 17 Agustus 1945. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.
Jati diri warga negara Indonesia adalah ideologi Pancasila, yakni berpegang teguh pada Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air juga sebagai perilaku untuk mencintai wilayah nasional sebuah bangsa, sehingga harus selalu siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk intervensi maupun tantangan dari siapapun. Sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku sebagai berikut. Yang pertama, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang keenam, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilu. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh. Yang kesembilan, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Yang kesepuluh, hidup rukun dan gotong royong. Yang kesebelas, menciptakan lingkungan yang rukun antara umat beragama. Cara menanamkan sikap tanah air, semangat cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini, terlebih anak-anak, sehingga anak-anak sudah mengenal Indonesia dan memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara. Untuk menanamkan semangat cinta tanah air kepada anak-anak, terdapat 4 metode, yaitu yang pertama, metode bernyanyi. Anak-anak paling suka menyanyi, sehingga putarlah lagu-lagu nasionalisme untuk dinyanyikan bersama. Dengan menyanyi, anak-anak akan cepat tahu dan hafal. Dengan cara ini, anak-anak akan akrab dan hafal lagu-lagu nasional. Maka timbullah semangat cinta tanah air yang tertanam dalam benak anak. Yang kedua, metode wisata. Setiap kali mengajak anak-anak wisata, ajaklah ke tempat-tempat bersejarah atau museum perjuangan. Di tempat tersebut bisa dijelaskan banyak hal tentang perjuangan. Hal ini menjadi penting karena anak-anak akan selalu mengingat kesan dan pesan selama mereka berwisata di tempat wisata, akan banyak cerita dan pengetahuan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari situ semangat cinta tanah air akan tertanam di benak anak-anak karena kisah perjuangan masyarakat Indonesia untuk merdeka dan mempertahankannya. Yang ketiga, metode bercerita. Anak-anak yang terkadang susah tidur di malam hari biasanya akan meminta orang tua untuk membacakan cerita atau mendongeng. Berikanlah cerita atau dongeng mengenai sejarah kemerdekaan atau tentang Indonesia yang menarik. Dengan cerita ini, anak-anak akan mengingat perjuangan para pahlawan. Yang keempat, metode menggambarkan. Kenalkan buku sedini mungkin ke anak-anak, khususnya buku menggambar. Pilihlah buku-buku bergambar tentang pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia, sehingga anak-anak bisa melihat langsung bagaimana semua pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia. Cinta tanah air adalah cinta kepada negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Kecintaan terhadap tanah air ini disebabkan karena dari negara tersebut semua yang kita butuhkan akan kita dapatkan.
Cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial, dan budaya bangsa. Kecintaan terhadap tanah air ditunjukkan dalam berbagai cara oleh masyarakat Indonesia. Ada yang berjuang mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia dalam bidang olahraga, seni, dan ilmu pengetahuan. Ada yang siap membela Indonesia dengan menjadi tentara, dan ada juga yang berusaha menjadi pribadi manusia yang baik dalam kesehariannya. Kecintaan rakyat terhadap tanah air ini dapat menjaga keamanan negara dari berbagai macam gangguan yang akan datang. Dengan cinta tanah air, kita dapat bahu-membahu membangun negeri agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Contoh sikap cinta tanah air. Yang pertama, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Yang keempat, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Yang kelima, turut serta dalam upaya pembelaan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Yang keenam, turut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang ketujuh, membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga negara asing baik di dalam maupun luar negeri, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik bangsa Indonesia. Yang kedelapan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi kenegaraan. Yang kesembilan, beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kesepuluh, membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Kecintaan rakyat terhadap tanah air ini dapat menjaga keamanan negara dari berbagai macam gangguan yang datang. Demi cinta tanah air, kita dapat bahu-membahu membangun negeri agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Nah, itulah contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tetap semangat menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan cinta tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih.